Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian sehat selalu, bahagia, dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita. Diikuti dengan baik ya, agar kalian dapat memahami dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai tuntunan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kata kutiba dalam ayat tersebut artinya diwajibkan. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka akan berdosa. Anak-anak, ada yang tahu puasa itu apa? Ya, bagus. Benar sekali. Puasa, menurut bahasa, berasal dari kata shaum atau syam, yang artinya menahan. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Syarat puasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Nah, sekarang yang pertama dulu ya. Syarat wajib puasa terdiri dari 1. Berakal sehat. Artinya, orang yang gila atau hilang akalnya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Syarat wajib yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang masih kecil
tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi alangkah baiknya sejak kecil anak-anak sebelum balik pun sudah dilatih untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Maksudnya apa? Orang yang tidak kuat karena fisiknya, misalnya orang tua karena fisiknya sudah lemah, boleh dia tidak berpuasa, tetapi mengganti dengan membayar fidyah. Atau orang yang sedang sakit, dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Nah, sekarang fidyah. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Dengan apa? Dengan cara memberi makan kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sekarang, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam ikut berpuasa, maka puasanya tidak sah. Syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, dia kok mau berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz. Artinya, dia dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Syarat sah yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Jika dia haid, kemudian dia berpuasa, maka puasanya pun tidak sah. Syarat sah puasa yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang untuk berpuasa pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain 5 hari tersebut dalam 1 tahun, kita kok berpuasa, maka sah puasa kita. Anak-anak, selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, membaca niat. Kapan waktunya? Membaca niat dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Sudah hafal kan niatnya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anak, apa saja yang dapat membatalkan puasa itu? Ya, benar. Hal-hal yang membatalkan puasa di antaranya adalah 1. Makan dan minum dengan sengaja. Jangan pura-pura lupa ya. Kalau pura-pura lupa, kemudian makan dan minum, itu puasanya batal. Yang membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau menstruasi atau haid atau juga nifas atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Gilanya hanya sebentar pada saat siang hari berpuasa,
itu pun puasanya batal. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Orang yang sedang berpuasa, kemudian dia murtad, otomatis maka puasanya batal. Anak-anak, selanjutnya adalah amalan-amalan sunnah puasa. Sunnah itu apa? Sunnah adalah dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Maka dari itu alangkah baiknya kita kerjakan supaya pahala kita bertambah. Apa saja sunnah-sunnah puasa itu? Yang pertama, makan sahur. Kalau kita sudah berniat berpuasa, maka sebaiknya kita makan sahur supaya kita mendapatkan kesunahan puasa. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah mengakhirkan sahur. Artinya apa? Kita makan sahur pada saat waktu-waktu terakhir sebelum imsak. Maka kita akan mendapatkan pahala sunnah puasa. Sunnah puasa yang ketiga, menyegerakan berbuka. Ketika beduk maghrib sudah berbunyi, ketika suara adzan sudah terdengar, segeralah kita berbuka puasa, walaupun hanya minum seteguk air saja. Amalan sunnah selanjutnya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Ada orang yang berpuasa, kemudian datang waktu berbuka. Kita memberikan makan untuk orang itu berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala sunnah puasa. Selanjutnya, amalan sunnah puasa adalah membaca Al-Quran. Setiap hari kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Ketika kita berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Agar apa? Agar pahala kita bertambah banyak. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Sedekah tidak hanya berupa harta saja. Ya, tidak hanya berupa uang saja. Perbuatan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk sedekah. Perbanyaklah bersedekah terutama di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Ketika kita berpuasa, kita harus dapat mengendalikan diri kita tidak berkata yang tidak baik. Dibiasakan berkata yang baik. Juga anggota tubuh kita. Misalnya apa? Jangan iseng kepada teman. Itu anggota tubuh kita. Nah, dengan menjaga tutur kata dan anggota tubuh kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih, pahala sunnah puasa. Yang selanjutnya, amalan sunnah puasa adalah meninggalkan nafsu dan syahwat. Nah, ketika berpuasa, kita harus lebih bisa mengendalikan diri kita, tidak menuruti hawa nafsu dan syahwat. Itu anak-anak beberapa amalan sunnah puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak puasa. Ada beberapa hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Sehingga ketika kita berpuasa, kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus menjaga puasa kita. Apa saja hal-hal yang dapat merusak puasa kita? Yang pertama, berbuat kejelekan dan berkata bohong. Yang kedua, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, ngerasani. Yang ketiga, adu domba, mengadu antar teman dengan membicarakan kejelekan teman yang satu kepada teman yang lain.
orang yang satu kepada orang yang lain sehingga orang tersebut bisa bertengkar, bahkan terjadi perkelahian. Itu tidak boleh kita lakukan karena dapat merusak puasa kita. Selanjutnya adalah memandang dengan syahwat, memandang sesuatu dengan keinginan yang berlebih. Hal-hal yang dapat merusak puasa lagi adalah sumpah palsu. Tidak benar-benar terjadi, kita berani bersumpah, itu namanya sumpah palsu. Itu juga berdosa dan dapat merusak puasa kita. Anak-anak, jaga puasa ya, tetap bersabar dan menjaga puasa agar puasa kita tidak batal ataupun rusak. Selanjutnya, orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Yang pertama, orang yang sakit parah. Ketika sakit parah, orang tersebut boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi ketika orang tersebut sudah sembuh, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya atau mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang kedua, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Karena dia khawatir tidak kuat berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau tetap berpuasa bagaimana? Boleh saja, silakan. Nah, orang yang dalam perjalanan jauh boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang lanjut usia. Sudah sangat renta, lagi pikun, dia tidak mungkin kuat untuk berpuasa. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi berkewajiban untuk membayar fidyah. Selanjutnya, anak-anak, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang hamil atau menyusui. Ibu tersebut boleh untuk tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya sendiri ataupun dengan bayinya. Tetapi dia wajib mengqadha ataupun membayar fidyah sesuai dengan ketentuan agama kita. Alhamdulillah, materi kita tentang puasa di bulan Ramadan sudah kita pelajari. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik dan nantinya dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan lebih baik. Belajar bersama Bu Muti membuat pelajaran agama menjadi lebih asyik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.